Hai guys, selamat datang di channelnya official dan seperti yang kalian lihat. Oke guys, jadi kan si Nikita Mirzani itu nggak suka kalau Nya Official mendapatkan keuntungan dari YouTube. Sama sekali Nikita Mirzani nggak suka, bahkan pengen ngancurin YouTube dan juga pengen ngancurin hidup, tapi nggak bisa. Nih, 12 nanti yang akan diposting sama Nyai Official, apalah itu yang bentar lagi YouTube-nya hilang. Ya, jadi Liva itu cuman bareng sama betul. Jadi ya 12 nih, 12 nanti yang akan diposting sama Nyai Official, apalah itu yang bentar lagi YouTube-nya hilang. Ya. Jadi kan Nikita Mirzani itu nggak tahan banget sama Nyai Official karena dia ingin berusaha YouTube Nyai Official hilang ya, karena Nyai Official selalu nggak asal bicara teks bicara teks tanpa bukti. Kan Nyai Official selalu mengeluarkan bukti-bukti dong, nggak asal bacot gitu, nggak asal bacot. Nyai Official tuh bacot juga, bukti juga. Oke guys, karena si Nikita Mirzani kan pengen ngilangin YouTube-nya official. Jadi guys, nya official udah buka PayPal. Ini ada linknya. Jadi kalau nya official mendapatkan harta duniawi, harta duniawi, mendapatkan keuntungan dari YouTube yang ingin dihancurkan Nikita Mirzani. Jadi kalau nya official mendapatkan untung, dia lebih panas lagi. Jadi ada link PayPal. Jika kalian ingin nanya opininya official, kalian kirim pesan di PayPal. PayPal itu kirim duit. Masih ada apa manusia yang nggak tahu PayPal itu apa? PayPal itu kalian kirim duit, terus kalian titip pesan di situ. Nyai Official bahas dong lu namanya sama Syahrini, atau kalian lagi kirim PayPal ke Nyai Official, bahas dong tentang Kapolsek yang Kapolsek yang melanggar prokes part 2, atau bahas lagi Nyai Official bahas dong yang kasus yang ini, atau bahas dong tentang Vera Aoki yang nyindir Mami Dewi Persik. Nya Official bahas ini dong. Ya, kalian kalau mau minta opininya Official, kirim PayPal, baru Nya Official. Berarti kalian menghargai waktu dan mata Nya Official yang melotot di depan laptop. Dan di samping itu juga si Nikita Mirzani semakin panas karena Nya Official mendapatkan harta duniawi. Oke guys, jangan lupa kirim PayPal ke PayPal-nya Official ya, kirim duit PayPal ke Nya Official, lalu sambil titip pesan opini apa yang mau dinaikin ya, baru Nya Official akan bikin opini. Tapi kalau kalian gak pengen minta request opini apa, dalam arti kalian hanya mensupport, mendukung apa yang Nya Official kerjakan di YouTube ini dan menghargai waktunya Official, ya kalian tetap kirim PayPal. Panas gak sih jengger, gue dapet duit harta duniawi. Guys, terus kan aku tawarin sama si Teh Puji. Teh Puji sini aku promosiin usahanya. Kata Teh Puji, nggak usah Teh, nggak apa-apa, udah aman kok Teh. Kan dulu usaha Teh Puji ya, mama kandungnya si Nepos pernah digangguin usaha mama kandungnya si Nepos. Mama kandungnya sendiri usahanya digangguin, dihancurin. Aduh, kalian kalau tahu ceritanya. Jadi kan gue tawarin sini, Teh, aku tawarin usahanya, aku iklanin di YouTube. Terus kata Teh Puji, nggak usah Teh, udah aman kok. Lah, terus gimana YouTube gue kagak ada iklannya? Masa gue tawarin Teh Puji, ayo sini aku iklanin usahanya. Nggak usah Teh, nggak apa-apa, udah aman kok. Sekarang usahanya udah aman, kan dulu digangguin. Lah terus gimana YouTube gue kagak ada iklannya? Ya udah gue ngiklan aja sendiri.
Ini guys, gue ngiklan sendiri nih guys. Habis itu YouTube gue nggak ada iklannya. Nih guys, DKNY. Ini original. Ya, Amerika kali. Ya original lah. Ini guys, kalau ada yang mau jaket ini DKNY ini, kalian DM di Instagram. Bagus guys, bahannya empuk gitu dipegang. Keren sih ya, tapi kalau di Jakarta kan ya keringetan ya Wak ya. Keringetan ya Wak ya. Tuh tangannya juga keren. Tuh ukuran S 189 ya gengs. Oke guys, jadi karena tidak ada yang mau iklan di Nya Official YouTube, jadi Nya Official mengiklankan diri sendiri aja karena nggak ada yang mau dipromosiin, nggak ada iklan. Oke, jadi sebelum masuk ke opini ya guys, di depannya itu iklan dulu. Ini guys, iklan. Kalau di Amerika itu kita nggak bisa bilang kita nggak bisa menipu gitu. Kalau di Amerika itu hukumnya tegas, nggak boleh ada tipu-tipu, nggak boleh ada ala-ala gitu, nggak boleh. Di Amerika itu hukumnya tegas, jadi harus dibilang dengan kalau mau punya usaha itu harus dibilang dengan spesifik gitu. Jangan cuma bilang diamond tapi ternyata bukan diamond. Jadi sebenarnya diamond itu adalah, kan aku kasih pengetahuan dulu ya, meskipun aku bukan pecinta diamond sama sekali. Jadi diamond itu asal usulnya adalah itu seperti batu-batu yang lain. Tapi kenapa batu-batu yang lain itu murah? Karena politik dagang dari perusahaan The Bears ini yang memonopoli. Jadi hal ini pernah dibahas di YouTube yang sebelumnya, Nya Official. Tapi sekarang dengan singkat saya jelaskan. Jadi intinya pertama kali tahun 1888 lalu sampai dengan abad 21, The Bears ini adalah sebuah perusahaan yang mengontrol 80% sampai 85% diamond di seluruh dunia. Jadi hanya satu perusahaan ini, seluruh dunia 80 sampai 85%. Jadi The Bears ini adalah perusahaan di Amerika gitu yang menguasai semua. Nah, ibaratnya kayak misalkan dia kan monopoli, artinya dia sematawayang menguasai bisnis diamond ini. Padahal diamond itu kan sebenarnya sama kayak batu-batu yang lain. Sama kayak batu-batu yang lain. Cuman kenapa batu yang lain itu jauh lebih jomplang murah? Kenapa diamond harganya naik? Karena The Bears ini sangat pintar sekali dalam berbisnis. Dia ingin membuat batunya itu lebih tinggi dari batu-batu yang lain dengan cara dipirit gitu, ditimbun. Sebenarnya batu itu banyak tapi ditimbun. Kayak misalkan kamu timbun masker, tentu harga masker akan mahal. Kamu timbun bawang, tentu harga bawang akan tinggi. Kamu timbun pokoknya sesuatu barang yang kamu timbun artinya tidak ada di pasaran, kan ditimbun di dalam gudang. Artinya nggak beredar di pasaran. Tentunya harga barang itu akan mahal. Nah, seperti itu dengan perusahaan The Bears ini. Dia yang menguasai 80% pertambangan sampai 85% di seluruh dunia. Nah, dia timbun tuh, dia keluarinnya dipirit-pirit. Jadi harganya jadi tinggi di market. Padahal sih batu-batu biasa juga, batu diamond gitu. Cuman kalau kalian cinta diamond ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, sekarang masalahnya udah kan The Bears ini. Nah, The Bears itu mulai membuat program di Amerika gitu. Sahabat wanita gitu, setiap menikah harus pakai diamond. Mulailah dibikin politik dagang gitu. Padahal kan zaman dulu sebelum tahun The Bears diamond ini, kita kan zaman dulu nikah nggak pakai diamond, tapi akhirnya dibikinlah iklan-iklan yang bombardir sehingga semua wanita menikah ingin punya diamond gitu. Sampai sekarang semua wanita di Amerika kalau menikah ingin diamond gitu. Karena itulah pinternya perusahaan ini membuat kalau nikah ya diamond dong gitu. Nah, jadi itulah akhirnya sampai tahun sekarang. Jadi kalau misalkan perusahaan diamond aja di Amerika, terus bagaimana dengan di luar negeri, orang diamond aja perusahaannya aja di Amerika, gimana dengan yang di luar dari Amerika? Oke, nah karena diamond itu sangat langka, ya maklum lah sama perusahaannya ditimbun ya jadi langka batu diamond itu gitu. Kalau nggak dilangkain ya harganya ya nggak tinggi, itu kan politik dagang. Nah, sekarang
akhirnya ada yang namanya lab grown diamond. Ini adalah lab grown, itu adalah hasil created in lab, diciptakan di lab, artinya buatan manusia. Kalau natural ya diciptakan oleh alam, batu-batuan yang tercipta dengan sendirinya oleh alam. Nah ini lab grown, jadi kalian bisa lihat bedanya nggak? Enggak. Jadi kalau kalian pakai batu-batu diamond gede gitu, hello diamond kamu dari mana? Dari Indonesia. Dan yang dimana yang dari Indonesia kalian nggak terjamin dan gambarnya sama juga. Tapi kan bisa pakai alat yang palsu juga bunyi pidit 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 gitu, nggak gitu juga. Nah kalau beli di Amerika kan akan dijelaskan, oh ini adalah lab grown diamond alias diamond ala-ala yang diciptakan di lab, di laboratori. Kalau ini adalah diamond asli. Nah, jadi kalau di Amerika itu harus spesifik. Kalau dagang harga segini, ini adalah diamond asli natural tercipta dari alam. Nah, ini adalah lab grown. Ya, apa ya? Mutiara aja ada yang mutiara di laut lepas, mutiara asli, mutiara di laut lepas. Ada juga mutiara yang diternak gitu. Ada juga mutiara yang itu yang dikembangbiakan, yang kayak gitulah. Kalian harus ada perbedaan mana yang terbuat secara alami atau mana yang tidak secara alami gitu. Jadi udah tahu ya. Jadi kalian kalau pakai diamond ya namanya perusahaan Indonesia kan asal ngomong diamond aja, tapi kan nggak tahu lab grown diamond. Orang jelas-jelas 85% perusahaan diamond di Amerika. Ya kalau mau beli diamond ya ke Amerika lah, natural diamond. Oke. Apalagi diamond dari Anne's Jewel. Dari Anne's Jewel ini, lihat aja, ini kan diamondnya Falakor. Masa sih kamu mendukung Falakor? Kamu mau nanti korban Falakor? Udah pernah jadi korban Falakor? Mau kamu jadi Falakor? Hayo. Masa kamu mendukung ini kan Falakor? Ini kan Falakor. Ini kan gengnya Nepos, Falakor. Kalian mau dukung usaha Falakor? Apalagi ini diamond gini, diamond apaan ini? DM atau WA untuk harga. Masa harga aja diumpet-umpetin? Mana ada kayak gitu di Amerika. DM ya kalau mau tahu harganya. Jadi maksudnya kalau si A nge-DM harganya segini. Terus kalau si B nge-DM harganya segono. Terus kalau si C nge-DM harganya segini. Jadi harga berubah-berubah dong. Kalau secara jujur ya bilang aja harganya segitu, emang harganya. Berarti kan harganya di markup, berarti kan harganya dinaikin. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? DM ya untuk harga. Kenapa kayak gini? Ini kan punya Falakor. Falakor kan ini Anne's Jewel, ini kan jualan diamond, tapi kan nggak tahu diamondnya lab grown apa diamond real. Masa di DM? Coba dong di Amerika, mana ada kayak gini DM diamond ala-ala. Itulah kalau Amerika kayak gini lah, jelas tuh ada harganya. Batunya batu apa? Emerald. Kayak gitulah Amerika, ya harus dijelas, dikasih tahu ini apa, ini bahannya apa. Jangan DM ya buat WA. Itu kita mana tahu ini ada apa, lapisan apa. Itu semuanya tertulis jelas sampai dengan detail. Emerald batunya dengan emas putih, jelas gitu kalau di Amerika. Nggak ada di sini sembunyi-sembunyi di Amerika tuh. Nanti dikasih perinciannya apa aja. Kayak gitu di Amerika tuh bikin usaha nggak bisa diem-diem, sembunyi-sembunyi, ngumpetin harga, nggak bisa, harus dikasih tahu keterangannya. Ini ada apa aja kandungannya, ini lapisannya apa, ini bingkainya apa. Itu semua harus jujur. Di sini di Amerika ini nggak bisa macem-macem. Tuh 2.299 semuanya ada surat-suratnya. Sah beli di Amerika. Beli perhiasannya di Amerika. Masa beli bahan aja, beli baju, beli bahan kaos aja, Balenciaga aja ke Amerika, beli bahan-bahan barang-barang branded aja ke Amerika.
Masa perhiasan kagak ke Amerika? Yeah. Kan kalian aja mati-matian nyari barang branded ke Amerika, barang-barang bermerek ke Amerika, mati-matian. Masa perhiasan jewelry masa nggak ke Amerika? Beli kaos, bahan kaos aja yang penting bermerek. Kaos aja harus merek Amerika. Tuh, lihat. Keterangannya jelas. Nah, coba bandingin sama perusahaan perhiasan. Mana ketehe? $2.000 dolar Amerika. $3.400. Inilah. Ini apaan ini, lihat tuh guys. Masa nggak ada keterangannya? Koleksi terbaru. DM ya untuk harganya, ini WA. Mana ada kayak gini nggak ada keterangannya, lapisannya apaan. Tuh. Masa harganya gini? 20 juta atau 29 juta atau 29.999.999 rupiah. Untuk harga tuh, lihat. Kan nggak tahu ini lab grown diamond atau diamond yang dari alam atau diamond bohongan, diamondan coba tuh. Udah gitu yang punya itu lagi, yang punya Falakor lagi. Falakor yang punya. Terus kalian mau beli barang-barang Falakor. Tuh. Emangnya dia ini punya tambang diamond. Tuh, punya Falakor lagi. Tuh, diamond apa ini? Lab grown diamond alias diamond yang dibikin di lab grown diamond. Kan kagak jelas. Di Indonesia bisa kayak gini kagak jelas. Di Amerika mana bisa? Nggak bisa, di Amerika itu tegas. Tahu nggak? Nggak ada tapi kan aku nggak sebut nama. Nggak bisa gitu di Amerika. Kalau kalian bisa UU ITE tidak sebut nama. Oke guys, sekarang kita lihat yang punya yang ngejual diamond itu adalah seorang Falakor. Dan dia, jika kalian mendukung Falakor ya, jika kalian mendukung pelakor ya, kalian belilah produk-produknya ya. Tapi kalau kalian tidak mendukung attitude pelakor, kalian jangan mendukung pelakor. Oke, sekarang kita lihat yang ngejual diamond nggak jelas. Lab grown atau bukan, atau lapisan apa nggak jelas, wallahualam. Wallahualam. Ini guys, storynya dari seorang penjual diamond Falakor. Bungkus sekali. Ini apa? Simbol kekayaan. Cakep loh, beneran loh. Cakep, harganya juga cakep. Ya, mau kasih cicil deh ya Allah. Coy, ada lagi lain. Iya, jam lo ya. Jam apa? Cincin. Ini deh, chat gua lagi. Oke guys, tadi ya seorang Falakor lagi jualan diamond ya guys, tapi diamondnya harga DM dulu. Sama si A bilang harganya segini, sama si B harganya segono, sama si C harganya segini. Beda-beda. Oke guys, jadi kayak gitu ya guys. Ingat guys, produk-produk Falakor jangan dibeli. Cakep banget itu ya Allah. Bungkus sekali. Ya. Bungkus sekali. Ini apa? Simbol kekayaan. Cakep loh, beneran loh. Cakep, harganya juga cakep. Ya, mau kasih cicil deh ya Allah. Coy, ada lagi lain. Iya,
jam lo ya? Jam apa? Cincin. Udah deh, chat gue lagi. Oke guys, jadi kalau kalian mau beli diamond, kalian aja beli bahan kaos aja, beli bahan kaos, branded aja, beli baju aja, baju loh yang bahan doang aja belinya yang branded Amerika. Nah, apalagi perhiasan ya beli di Amerika lah, bukan kaos branded. Oke, jadi PayPal ya. Kalian pengen tahu Nyai Official tolong dong angkat lagi mengenai Muanas Alaidit. Nyai Official angkat lagi dong mengenai Syahrini Luna Maya. Angkat lagi dong Nyai Official tentang Kapolsek. Angkat tentang part 2 tentang Nepos, masa kecil Nepos. Itu kan part 1 udah ada tuh di YouTube. Lalu bahas apa lagi Vera Auki. Dan bahas tentang si Jengger yang kemarin itu yang meninggal. Si Laura meninggal. Yang official angkat dong opini tanya. Oke, aku angkat ya, tapi syaratnya kalian PayPal dulu kalau mau minta opini. Ini PayPal, nih PayPal. Coba ya buat yang mau cari-cari ribut sama gua, tolong sadar diri kalau masih kismin, terjangkit virus korotil, gak usah berani-beraninya untuk berantem sama gua ya. Coba tuh ngaca dulu, kalau tasnya masih di bawah gue, jam tangannya masih di bawah gue, dengan sadar diri daripada nanti gue bongkar-bongkar aibnya, ntar keenakan pansos lagi ya kan. Aduh nih flashnya menghalangi muka gue deh. Udah dulu ya, gue mau cuti Nikita Kepo. Nanti malam Nikita Kepo akan tayang jam 8 sebelum nonton Nikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsat kau. Mukanya kah ribet. Coba ini siapa kamu Nik? Ini junjungan aku, panutan aku mau berguru. Customer. Buang uang pertama di tahun 2021 nih kita berkah ya. Nih, di biji mata lo enggak? Gelar Bu, gelar. Di mana-mana cuan. Oke guys, sekarang saya berusaha untuk tidak ketawa-ketawa ya. Saya akan berusaha serius saat ini. Oke guys, jadi Nyai Official itu udah 5 tahun, 4,5 tahun atau 5 tahun. Instagramnya udah 5 atau 6 Instagram. Instagramnya udah banyak banget yang tumbang. Itu Nyai Official udah mau 5 tahun ya. Nah, setelah itu Nyai Official kan ngebahas satu artis. Setelah itu Nyai Official tutup buku, nggak mau ngebahas lagi itu artis, udah selesai gitu loh. Nah, habis dari tutup buku itu Nyai Official pindah membahas Jengger gitu sejarahnya. Jadi Nyai Official itu udah 4,5 tahun mau masuk ke tahun kelima. Itu Nyai Official. Untuk kalian yang baru ya. Nah, itu 5 tahun. 4,5 tahun. Nah, 8 tahun yang lalu Nyai Official itu ngebahasnya globalis, politik gitu loh. Suatu hal yang mendunia gitu. Pembahasan New World Order, udah gitu pembahasan banyaklah politik-politik yang long term gitu loh. Pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Konspirasi teori. Kayak gitulah banyak yang dibahas 8 tahun lalu. Nah, terus gue jadi turun level ngebahasnya Jengger, jatuh banget, drop banget gua. Padahal pembahasan gua 8 tahun lalu yaitu globalis yang selalu dibahas oleh Mardigu, itu politik. Aduh banyak deh yang pembahasan gue 8 tahun lalu loh. Kenapa gue sekarang jadi bahas Jengger? Level gue tuh jatuh sebenarnya, ngerti nggak lo? Gue dari bahas New World Order, udah gitu gue ngebahas konspirasi teori, penembakan, gue ngebahas itu perubahan dari negara kerajaan, ubah pemerintahan, terus gue bahas banyak lagi Sandy Hook, konspirasi, terus
ISIS, banyak banget. Terus money versus currency, money, uang lawan kurs. Terus banyak banget. Gue 8 tahun lalu pembahasan gue itu sama tim, maksudnya sama temen grup gue gitu loh, temen grup. Sekarang gue malah fokus jengger tiap hari, jengger. Coba Nyai Official tuh dari 8 tahun lalu sampai detik ini apa nggak turun level? Coba lu pada pikir. Gue tuh turun level ngebahas jengger, tahu nggak lo? Habis siapa lagi yang mau ngekepret jengger kalau bukannya Official? Siapa? Sampai gue harus turun dari tahta globalis. Oke, ini lihat. Luna Maya ternyata pernah diminta jauhi Nikita Mirzani. Alasannya mengejutkan. Ini sampai masuk Walker. Aduh, sampai masuk keren. Luna Maya dikenal sebagai sosok yang mudah berteman dengan siapa saja. Keberanian lemah, ramah dan santai menjadi daya tarik yang membuat para artis kagum padanya. Namun baru-baru ini Luna Maya terseret dalam perseteruan Nikita Mirzani dengan sejumlah pihak. Dikenal berteman baik dan tampak akur, Luna Maya ternyata pernah dilarang berteman dengan Nikita maupun Fitri. Dilarang. Sosok yang mencoba memperingatkan Luna itu tak lain adalah akun yang kerap membahas gosip seputar Niki dan Fitri, Nyai Official. Diduga kuat alasannya karena sampai akhirnya tak ingin Luna jadi bahan gibah dari Niki dan Fitri. Buat Luna, kamu udah aku bilangin dulu jangan gaul sama Niki dan Fitri, kata sang akun gosip. Siapa kamu, udahlah nggak penting. Nah, terus kan akun aku kan udah 4,5 tahun, udah 5 tahun nih guys. Nah sekarang aku ngebahas jengger. Nah pada zaman dahulu kala itu kira-kira 2 tahun lalu ada yang nge-DM aku. Nah, Nyai bagaimana tanggapannya tentang Dennis Cariesta? Nah DM itu gue cuekin, apaan sih Dennis? Terus di DM, Nyai bagaimana tanggapannya tentang Dennis Cariesta? Gue tuh bingung siapa ya Dennis Cariesta. Gue google tuh detik itu juga. Oh ini yang, hai kalau bisa nggak ngumpul-ngumpul nih di sini dong, di restoran, orang kaya makan di restoran dong. Kalian di pinggir jalan ya pecel lele ya. Gue google tuh, oh Dennis Cariesta ini. Nyai bagaimana tanggapannya tentang Dennis Cariesta? Terus gue balas lah DM itu. Gue balas nggak penting. Ya gue bahas nggak penting. Emang Dennis itu memang nggak penting. Sampai sekarang pun tetap sama jawaban gue, nggak penting. Dan ternyata yang nge-DM gue itu si Dennis Cariesta sendiri pakai akun palsu. Pengen banget ya opininya Official. Bagaimana pendapat kamu tentang Dennis Cariesta? Pengen banget ya opininya Official. Sampai nge-DM pakai akun palsu. Nyai bagaimana tanggapan kamu tentang Dennis Cariesta? Ngotot banget, pengen banget gitu dinilai sama Nyai Official, caper banget, cari perhatian gitu. Ya gue jawab lah saat itu, nggak penting, tanda seru. Ya emang nggak penting, Dennis Cariesta itu nggak penting. Sampai detik ini juga nggak penting, dan gue nggak pernah lihat story-nya atau IG-nya sama sekali, nggak ada stalking, emang nggak penting. Gitu loh. Sampai segitunya dia nge-DM IG-nya Official udah banyak ya, udah 5 ya. Sampai segitunya dia nge-DM minta opini, bagaimana tanggapan kamu tentang Dennis Cariesta. Ya Allah, sakit jiwa ya. Emang aduh, penting banget apa gitu opini gua sampai lu pada nge-DM. Selain si Dennis ada lagi Awkarin juga pernah DM. Nyai bagaimana tentang pendapat kamu tentang Awkarin? Bagaimana pendapat kamu? Nge-DM gua nanyain diri mereka sendiri. Ya Allah. Emang ada gue pernah nge-DM Luna Maya, bagaimana tanggapan kamu mengenainya Official? Emang ada gue pernah nge-DM untuk nanya ke orang tentang gue Nyai Official? Luna Maya, bagaimana pendapat kamu tentang Nyai Official?
Emang ada gue pernah nge-DM orang untuk nanya diri gue sendiri bagaimana. Itu yang gak pernah nge-DM gue ya nanya. Tapi kalau untuk Aukarin saat itu gue jawab gini. Oh, Aukarin masih muda ya, Aukarin biasa aja, masih muda. Masih harus banyak pengalaman di depan, masih banyak menanti pengalaman. Masih muda. Gue jawabnya gitu saat Aukarin. Bener dong, ternyata Aukarin itunya temennya itu di story-nya sampul fotonya official, gambar profile fotonya, cover screen fotonya gambarnya official bener. Aduh, Tuhan. Udah ya 2 orang gitu ya. Gimana? Masa ya pendapat gue tetap sama, Dennis Keresta itu nggak penting gitu loh. Dan semua orang kayak cari perhatian gitu ya sama Nyi Official gitu, foto-foto sama Jengger, collab sama Jengger, supaya apa sih? Supaya dinotis ya sama Nyi Official. Pengen banget sih dinotis sama Nyi Official, pengen banget sih kayak cari perhatian namanya Official, foto lah sama Jengger, collab lah sama Jengger, pengen banget sih dinotis. Lu pengen banget sih dinotis sama Nyi Official? Tapi aku bingung sama fansnya Luna Maya. Saiful Jamil keluar dari penjara, besoknya sehari 2 hari doang, gak lama, langsung dong ada podcast Luna Maya sama Saiful Jamil. Bisa secepat kilat itu, belum podcast sama siapa-siapa, langsung dong ke podcast Luna Maya, Saiful Jamil. Fansnya pada protes semua. Luna Maya jangan podcast dong sama Saiful Jamil, dia kan itu gak baik image-nya. Pada protes lah semua fansnya Luna Maya, turunin. Jangan tayangin Saiful Jamil podcast lah kan di YouTube kan itu. Akhirnya dibuatlah statement di story Instagram atas desakan para orang-orang untuk jangan tayangin Saiful Jamil. Kami tim memutuskan tidak menayangkan YouTube podcast Saiful Jamil dan Luna Maya. Diturunin dong Saiful Jamil karena image-nya yang tidak disukai masyarakat. Lah ini giliran si Luna deket sama si Jengger, mana ada fansnya yang bilang jangan deket. Mana ada fans yang ngelarang deket sama Jengger. Giliran nama Saiful Jamil disuruh jangan ditayangkan YouTube-nya. Saiful Jamil wawancara sama Luna Maya, jangan ditayangkan, turunkan videonya. Itu giliran Luna Mayanya ke huru hara, fansnya diem aja, gak ngelarang. Luna Maya jangan deket sama figur huru hara, prostitusi. Ayo coba logika, fansnya suruh jangan deketin Saiful Jamil, tapi sama Jengger fansnya diem aja, kagak ngelarang. Makanya Nyi Official unfollow Luna Maya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal yang DP tadi, DP itu bukan siapa-siapa ya. DP itu adalah Dewan Perburukannya Indonesia. Gitu. Harusnya ditambahin DPI, Dewan Perburikan Indonesia. Biar hanya milik dia seorang. Benar, karena dia itu udah sering peeling kulit tapi tetap burik. Tetap burik ya? Peelingnya di mana? Nggak ngerti gue. Apa mungkin kulitnya kulit badak kali. Jadi Kalau mau dipeeling mukanya cakep, kulitnya malah jadi burik. Iya. Jadi si Nikita Mirzani ngatain DP, tapi dia nggak berani sebut nama Dewi Persik, dia DPI gitu, diala-alain gitu, karena dia kan orangnya kan nggak berani sama DP. DP itu kan lebih berani, lebih kuat, tenaganya juga lebih kuat. Kalau diadu itu di ring itu DP itu tenaganya lebih kuat karena dia nari kenceng, otot core-nya kuat, otot kakinya kuat, tangannya kuat. Jadi kalau ngelawan si Nikita Mirzani yang ringkih, yang tiap hari diurut, sakit-sakitan, yang nggak pernah olahraga,
yang nggak pernah dance itu kan, menari itu kan butuh kekuatan otot. Jadi kalau diadu di ring ya menang DP lah. DP itu lebih kuat. Nah gitu. Nah jadi kan dia tuh DPI DPI nggak berani dia sebut Dewi Persik. Nah Dewi Persik kan DPI DPI dia nyebutnya DPI. Dia bilang burik lah, apa kabar ini mukanya? Halo, ini baru kemarin nih. Baru berapa minggu yang lalu. Ini muka aslinya tanpa filter di bawah terik matahari. Kayak gini busuk begini. Hidungnya udah mateng. Itu jambu harus dipetik. Udah mateng tuh hidungnya. Ayo dipetik. Udah saatnya panen hidung jambu. Nah kayak gitu. Apa kabar ini wajah aslinya? Lihat bopeng-bopengnya masih aja tuh bopeng-bopengnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Tuh. Inilah muka aslinya selama ini pakai filter. Gitu. Jadi ngatain DP Dewi Persik burik lah, apa kabar dia? Lah dia aja pakai suntik pemutih. Pengen kulit kayak Syahrini. Itu guys, dia ngatain DP burik lah, dia sendiri aja suntik whitening, suntik pemutih biar kulitnya putih. Lah dia aja suntik putih. Emang dia putih dari lahir? Ngebanggain sesuatu yang bukan punya dia. Ngatain orang burik lah, sendirinya suntik pemutih. Ini buktinya. Malam aku suntik whitening kromosom tuh. Dokternya nggak kelihatan mukanya, susurnya nggak kelihatan tuh. Ini suntiknya datang ke rumah. Malam-malam aku suntik whitening kromosom. Bukan di dengan daerah saudaranya aja, di kampungnya juga sudah terkenal kalau dia suka main dukun Oh, gitu. Jadi yang Dia ngatain Dewi Persik itu suka ke dukun. Lah apa kabar dia? Dia aja minta dukun ke Gaby. Ini kan terbongkar heboh tahun lalu. Chat WhatsApp si Nikita ke Gaby. Gaby bongkar ke masyarakat bahwa Nikita mencari dukun Kalimantan. Lah dia ngatain DP ke dukun. Lah padahal dia sendiri yang ke dukun. Nih Gaby Vesta bongkar percakapan Nikita Mirzani bawa ke dukun. Ini kan sempat berantem mereka, tuntutan polisi. Akhirnya dia inilah minta maaf, nyembah si Gaby Vesta. Akhirnya dimaafin. Baik kan sekarang mereka. Kan tuntutan polisinya. Padahal kan gara-gara ini chat WhatsApp mereka berdua dibongkar sama Gaby. Membongkar dia nyari dukun Kalimantan. Nih guys, kebongkar. Ini storynya Gaby Vesta, akun lamanya. Til lo orang Kalimantan kan? Ini kata si Nikita Mirzani. Ini Gaby Vesta. Iya kenapa Til? Gak jadi deh, nanti lo ember lagi sama orang-orang. Ya kagak lah, gila gue gak punya masalah sama lo. Sumpah lo ya, iya demi Allah gue gak akan ngadu. Kampung lo banyak dekong kan, cucok kan, dukun Kalimantan tuh. Maaf gue udah sumpah sebenarnya, tapi lo sih yang mulai. Jadi si Gaby udah sumpah gak akan membocorkan isi DM percakapan mereka. Tapi karena berantem si Gaby Vesta, jadi dibongkar lah WhatsApp DM-nya si Nikita tuh, lihat tuh centang biru belakangnya 17, akun pertamanya kan 17, ini angka 7. Nah kenapa si Gaby Vesta ngebongkar percakapan Nikita Mirzani sama Gaby? Karena si Gaby Vesta dikatain sama si Nikita Mirzani, diketawain habis-habisan, dikatain pantatnya jelek gini-gini, burik gitu dikatain. Nah jadi marah lah si Gaby. Karena marah, maaf gue udah sumpah demi Allah sebenarnya, tapi lo sih yang mulai duluan. Nah dibongkar lah ini di story Gaby _Vesta_. Kedua akun ini udah hilang ya. 17 Nikita Mirzani, akunnya yang belakangnya 7 udah hilang, dan ini akun Gaby juga udah hilang. Terus udah gitu banyak banget mau dekongin siapa, jangan nyantet ya, gue gak mau ntar. Kagak, ini gue lagi deket sama cowok, jadi dia mau pelet. Udah berumur gitu tapi belum keluar duitnya. Nah gue mau pelet buat dia Royal
sama gue. Jadi si Nikita Mirzani itu nyari dukun Kalimantan supaya ngepelet, supaya si cowok yang kaya raya ini biar jadi banyak memberikan duit ke Nikita Mirzani. Terus dijawab sama Gebi, gampang itu mah, kapan lo mau? Kan si Gebi kan orang Kalimantan, jadi dukun Kalimantan itu kan terkenal sangat manjur. Tapi nggak jadi, nanti lo ember gitu. Jadi masih kayak gitu. Tapi udah niatannya udah begini, gue mau pelet nih buat dia royal sama gue, jadi supaya diporotin. Jadi inget ya, kalau kalian berhubungan sama pelacur, kalian akan dipelet sama pelacur sehingga duit kalian akan habis diporotin sama pelacur. Karena pelacur itu pakai pelet, bisa di alat kelaminnya, bisa di mukanya gitu. Jadi ada jenis-jenis pelet gitu yang ilmu hitam yang ditaruh di kelaminnya. Jadi hati-hati makanya kalau main sama pelacur, nanti dia pakai ilmu hitam, nanti kalian akan terhipnotis lah, tiba-tiba kalian udah bangkrut aja. Tuh lihat ya, Nikita Mirzani nih. Tuh lihat tuh, DM-nya tuh centang biru, belakangnya angka 7. Akun pertamanya kan 17. Tuh, nah gue mau pelet nih. Jadi dia si Nikita Mirzani main dukun tapi ngatain DP yang main dukun, padahal dia sendiri yang main dukun. Jadi dia ala-ala cincinnya hilang di Eropa. Nah dia pengen nanya dukun karena buat nanya benda-benda yang hilang, benda dia. Cincin dia hilang, dia mau tanya dukun di Eropa. Nanya barang hilang sama dukun aja kali ya. Lu tanya dukun kali ya. Kalau dukun masih juga posisi doang paling. Tapi masa dia bisa internasional. Nanya barang hilang sama dukun aja kali ya. Lu tanya dukun kali ya. Kalau dukun masih juga posisi doang paling. Tapi masa dia bisa internasional nggak? Nah, tadi nanya gua. Bisa internasional nggak? Masa dukunnya bisa internasional nggak ya? Di sini mah nggak ada dukun ya? Ada. Hah? Ada. Dukun apa? Dukun Swiss. Oh. Berarti kita ke Turki dulu dong. Orang Turki. Dari Afrika kudu-kudu gitu. Ada di sini. Gue nggak tahu. Coba lu cariin lah. Lu mau nanya nih cincin gua di mana? Itu toh. Gua nggak minta jodoh nggak? Minta jodoh sama Tuhan bukan sama dukun. Bukan di dengan daerah-saudaranya aja, di kampungnya juga sudah terkenal kalau dia suka main dukun gitu. Jadi kalah cantik kali. Iya. Gue mah biar operasinya juga cakep. Iya, yang penting berhasil. Rahimnya Sukses. Anaknya 3. Anak Sukses. mantan laki gue nggak ada yang homo, yang ada Iya. PK semua. PK iya, penjahat kelamin ya. Penjahat kelamin. Berhasil. Rahimnya Sukses. Sukses. Anaknya 3. Anak Sukses. mantan laki gue nggak ada yang homo, yang ada Iya. PK semua. PK iya, penjahat kelamin ya. Penjahat kelamin semua. Ya nggak apa-apa dibanding hombreng. Iya bener. Lo jangan sembarangan bilang lakinya homo. Lo jangan sembarangan ngomong lakinya homo. Jangan cuma ngomong doang. Kayaknya official kalau ngomong itu ada bukti gitu. Jadi jangan cuma bacot. Lakinya homo. Iya hombreng, lakinya hombreng. Lo ngatain laki DP hombreng. Buktinya mana? Jangan cuma ngomong kayak lo ngomong doang. Harus ada bukti. Gitu, nggak bisa cuma modal ngomong doang. Gitu, sumber hoak, sumber fitnah. Hombreng. Nah, kalau gue ngomong ada bukti. Nih buktinya. Nikita Mirzani itu terbukti prostitusi sebagai pelacur. Itu terbukti, polisi yang berkata, dan di media-media itu terbukti dia prostitusi. Oke, nah udah dibahas di YouTube yang di video sebelumnya. Nah kalian bisa gali lagi tuh. Nah karena si Nikita Mirzani ini adalah pelacur. Nah terus dia selalu menyangkal gitu di media. Enggak kok, polisi tidak bisa membuktikan kalau saya pelacur. Enggak kok, saya cuma lagi dijebak doang, saya telanjang. Enggak kok, kan dia menyangkal. Nah si polisinya kesel dong lama-lama.
Bareskrim Mabes Polri mengingatkan Nikita Mirzani untuk tidak terus berkelit atas kasus pelacuran yang melibatkan dirinya. Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Kombes Umar Fana bahkan mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Nikita, kalau kamu masih bantah, nanti status kamu menjadi tersangka. Dinaikin statusnya, masih membantah. Akhirnya takut tuh Nikita. Nanti disumpah di pengadilan kalau memberikan kesaksian palsu. Jadi polisi kan dengar, si Nikita, enggak polisi kok, enggak. Ya, si Nikita ketahuan jadi pelacur, dia malu, kagak ngaku gitu. Padahal kalau lagi bersetubuh sama pria hidung belang, dia kagak malu. Tapi saat ketahuan digerebek sama polisi di Hotel Kempinski, dia malu. Nah, polisi ngancem nih, awas ya kalau kamu bilang lagi ke media nggak ngaku kamu itu pelacur, saya akan naikkan status kamu, bisa dijadikan tersangka, kata Umar di Mabes Polri. Nah, karena nih kita pelacur, rahimnya memang berhasil, tapi rahimnya melahirkan anak apa? Anak pelacur. Jadi kalau memang rahimnya berhasil, jangan ngatain DP itu mandul. Jangan ngatain DP mandul. Mendingan gak usah melahirkan daripada melahirkan anak dengan predikat anak pelacur. 3 anak, tiga-tiganya anak tunggal, bapaknya beda, anak tunggal. Kedua, bapaknya beda, anak tunggal. Kedua, ketiga, anaknya beda, anak tunggal. Tiga-tiganya anak tunggal, tiga-tiganya anak pelacur. Rahimnya sukses, iya sukses. Jadi rahimnya sukses, melahirkan sukses, berhasil, yes, sukses. Yes, anak pelacur, tiga-tiganya anak tunggal. Ngerti? Celup bay. Nah, di mana-mana itu sebenarnya pelacur itu ya, untuk menaikkan tarif dia harus jadi figuran-figuran, sehingga kalau dia dikenal dia akan tarifnya jadi mahal. Tadinya pelacur cuma 300.000, tapi kalau dia ikut kayak figuran-figuran film, nah jadi mukanya dikenal, oh main film ini figuran. Nah kalau dikenal, jadi pelacur itu tarifnya jadi naik, jadi 60 juta, jadi 70 juta gitu. Tapi predikat sesungguhnya itu adalah dia pelacur gitu. Sejatinya dia itu pelacur, tapi karena harganya murah 300.000, karena dia nggak terkenal. Nah, akhirnya dia meningkatkan taraf level pelacurannya dengan biaya yang 60 juta. Itu dengan cara warawiri di TV. Jadi figuran film. Tapi sejatinya profesinya itu bukan film, bukan nyanyi. Sejatinya itu adalah pelacur. Tapi dia eksis gitu di TV. Gitu. Nah, seharusnya TV harus bisa menyaring dong antara pelacur yang lagi mau naikin tarif biar terkenal sama yang bener-beneran seniman. Itu TV harus bisa membedakan itu. Jangan dikasih panggung, karena sebenarnya dia mau terkenal biar bisnis pelacurannya sukses. Kalau kalian tanya si Nepos sama si Nikita itu lebih parah mana? Itu sebenarnya itu sebelum Nikita melakukan ini semua, itu semua sudah dilakukan oleh Nepos. Sudah duluan dilakukan oleh Nepos. Dia digandeng ala-ala sama pengacara, jalan ke sono, jalan ke sini. Itu dulu udah dilakukan, makanya si Nepos cocok sama si Nikita. Karena kenapa? Sama, tindak tanduknya sama. Si Nepos juga gitu dulu. Gue tau dari mana? Dari temen lamanya Nepos, waktu Nepos giginya masih tonggar. Itu part 2-nya kan belum gue bikin. Part 1-nya udah
Nonton tuh sejarah Nepos dari zaman kebun karet. Lihat video sebelumnya, ada di situ Nepos. Dari kecil kisah hidupnya. Itu baru part 1. Part 2-nya belum dibikin. Gitu. Jadi sama persis sama Nepos. Ntar gue bikin part 2-nya deh. Jadi gitu, buat terkenal. Tapi sejatinya itu bisnisnya adalah lendir, bukan Warawiri TV. Warawiri TV itu nomor 2. Cuma buat naikin ketenarannya. Biar kalau dia lebih naik tenar, biaya pelacurannya jadi naik juga. Nggak sama, yang terkenal sama nggak terkenal itu nggak sama. Lebih mahal orang yang terkenal. Gitu. Itu cita-citanya si Nepos banget gitu, ingin masuk di film. Sampai digandeng sama sutradara digandeng ya, di main-mainin sama sutradara, dijanji-janjiin, di PHP, tapi dipakai sama sutradara. Nepos dulu mudanya gitu, lulusan SMEA, kerja di sini. Ada urutannya nanti part 2. Sama persis. Yang penting berhasil. Rahimnya Sukses. Sukses. Anaknya 3. anak Sukses. mantan laki gue nggak ada yang homo, yang ada Iya. PK semua. PK ya penjahat kelamin ya. Penjahat kelamin. Berhasil. Sukses. Sukses. Iya, yang penting berhasil. Rahimnya Sukses. Sukses. Anaknya 3. rahimnya Sukses. Sukses. Anaknya 3. anak Sukses. mantan laki gue nggak. Katanya rahimnya sukses. Iya, rahimnya sukses melahirkan 3 anak. Anak apa? Anak pelacur. Sukses lo, berhasil menelurkan 3 anak pelacur. Predikat anak lo itu anak pelacur. Mendingan gak usah punya anak daripada anak itu punya predikat anak pelacur. 3-tiganya anak tunggal, celup bay. Anak tunggal 3. Bunting langsung dipentung, bunting ditinggalin, ya iyalah pelacur. Mana tidur, gimana tidur pakai kasur doang? Hah? Mendingan DP tidur ada suami. Ayo. Kamedina Musa, Kapupi Kelly, Lia Rungkat. Tidur ada suami. Nah lu ama apaan? Sama bantal guling. Dipeluk ke bantal guling. Tidur kan enak pelukan. Sama suami. Lu pelukan sama siapa? Jendes permanen. Celup bay. Iya, rahimnya berhasil. Melahirkan anak pelacur. Karena kan kata polisi Umar Fana, lu pelacur, jangan menyangkal lagi. Kalau lo menyangkal, status lo dinaikin. Langsung ketakutan kan lo, diancam polisi. Rahimnya sukses. Iya, rahimnya sukses melahirkan 3 anak. Anak apa? Anak pelacur. 3-tiganya anak lo itu sampai kapanpun 3-nya predikatnya anak pelacur karena lo pelacur. Itu Kan? lucu. Soalnya berantemnya nggak elegan, mulutnya kayak sampah. Parah banget, kotor banget. Jadi tidak mencerminkan attitude seorang selebriti yang baik. Iya, terus gitu dia bilang mau jengger-jengger mulu. Kenapa sih itu? Nggak ngerti, gue rasa jenggernya dia yang bermasalah deh. Iya, kali ini deh. Makanya yang kayak gitu-gitu nggak usah dilawan. Karena kalau mau berantem kita harus elegan. Pertama tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Betul. Apalagi organ perempuan, kelamin segala macam. Banyak Jangan beli parasai. Nah, Bodoh. tolong. Entar. Kontol. Kalau SH di mana sih? Monyet, bunyuk. SH di mana sih? Monyet, bunyuk. Tuh kan netizen pada bertanya, giginya kuning banget kayak tai. Enggak, KW. Yang KW itu kopi tai yang make, kalau enggak nenek gayung. Kan monyet, kan monyet. Kan monyet. Ya monyet. Anjing gelap banget sih. Macet anjing. Mana coba cek di story saya, ada nggak saya kata-kata binatang? Tentu. Tolong lu pada sosokan Poppy Army lah segala macam. Itil, mana ada yang Aku terbahak bertingkal-tingkal ya. Ternyata si Ustadz kaleng-kaleng itu yang mulutnya. tolong lu pada sosokan Poppy Army lah segala macam. Itil, mana ada yang
ternyata si Ustadz kaleng-kaleng itu yang mulutnya kayak bangsat, kayak sampah, ya kayak tempat tinja, bersekutu sama dan coba cek di story saya, ada nggak saya kata-kata binatang? Ya, setelah menunggu begitu lama, si botak anjing itu sudah dipanggil pihak yang berwajib. Diam! Oh, udah diwawancara, jelek semua lagi bentukannya. Berarti selama ini di feed lu tuh palsu ya? Lu pakai kamera jahanam ya? Monyet lo ya, gue telan lama-lama lu ya. Makanya, kalau kuliah dulu tuh jangan ngambil jurusan. Gila ya, gue baru selesai syuting, gue di Instagram, ada si perempuan dajjal, setan, monyet, anjing, babi. Lu ngapain bilang di wawancara? Pakai bilang katanya, diam-diam anaknya diliatin dari keluar. Gue bisa botakin kepala lu itu ya. Gue botakin sendiri, gue masukin konten gue. Mampus lu. Saya Kan enggak. berarti dia pinter tuh, dia nggak nyamperin lo ketika lo nggak ada di rumah, soalnya lo takut. Tahu nggak dia pasti. Iya, soalnya dia juga pernah katanya gini, sini lu kalau berani ke rumah gua. Lah ngapain gua ke rumah lu? Lu yang mau injek pala gua, gue yang nyamperin pala gue injek ke rumah lu. Yang ada dia ke rumah gue, padahal udah gua kasih alamat gue lo jelas. Tahu nggak dia alamat. RT RW-nya semua udah gua kasih, tapi gua tungguin nggak datang-datang. Terus sekarang dia tiap live tuh Soalnya dia juga pernah katanya gini, sini lu kalau berani ke rumah gua. Lah ngapain gua ke rumah lu? Lu yang mau injek pala gua, gue yang nyamperin pala gue injek ke rumah lu. Yang nih ke rumah gua. Lah ngapain gua ke rumah lu? Lu yang mau injek pala gua, gue yang nyamperin pala gue injek ke rumah lu. Yang ada dia ke rumah gue, padahal udah gua kasih alamat gue lo jelas. tahu nggak dia alamat. RT RW-nya semua udah gua kasih, tapi gua tungguin nggak datang-datang. Terus sekarang dia tiap live tuh Soalnya dia juga pernah katanya gini, sini lu kalau berani ke rumah gua. Lah ngapain gua ke rumah lu? Lu yang mau injek pala gua, gue yang nyamperin pala gue injek ke rumah lu. Yang Anjawati apa kabar? Kamu, aku nggak mau ngomong sama kamu, kamu mikir. Oh maunya kesini? Iya. Di tengah dong, saya sini deh. Dia benar. Iya gitu. Mohon maaf. Sini. Lu macam-macam gua getok pakai mic lu. Sabar. Bener. Ini mah jatuhnya nih yang ajar Ada nih yang di pantai. Oh yang itu easy. Itu dengar kuping. Jadi si sumber hoax dan si sumber fitnah ini dia bilang kalau DP itu lesbi. Padahal dia asal bicara, dia fitnah. Dia bilang DP itu lesbi. Padahal si sumber hoax dan si sumber fitnah ini sembarangan ngomong ya. DP itu nggak lesbi sama sekali. Jadi nggak ada jejak digital kalau DP itu lesbi. Nah sedangkan Nikita Mirzani itu dia sendiri yang lesbi, ini buktinya. Oke guys, jadi kan karena you know lah, karena dia seorang pelacur itu kan nggak mungkin bisa milih-milih. Aku ama mau cowok doang. Aku namanya pelacur itu kan seksnya itu hayalan-hayalan terliar itu kan dikasih ke pelacur. Pelacur itu kan menerima segala seks terliar. Ya ditusbol lah, ya diludahin lah, ya disuruh makan tai lah. Itu kan pelacur itu kan segala hal terkotor dan terliar itu dipraktekkan kepada pelacur. Ya tentu saja kalau si cowoknya yang sewa jasa pelacurnya itu bawa cewek lain, otomatis itu membuat pelacur menjadi lesbi. Jadi karena pekerjaan gitu. Jadi si Nikita Mirzani ini kan sudah terbukti di kepolisian ya. Nah bahwa dia itu digerebek di Kempinski sedang jadi pelacur. Nah itu yang digerebek, yang nggak digerebek ya banyak lah seumur hidupnya itu kan pelacur. Nah polisi gerebek sekali lah, masa polisi mau gerebek 10 kali, 100 kali? Ya enggak, digerebek sama polisi sekali doang. Meskipun pelacurannya itu dilakukan dari zaman dia muda gitu. Nah karena dia itu seorang pelacur dan polisi menggerebeknya 1 kali,
Karena itu, ya pelacur itu melakukan hal yang paling aneh-aneh gitu. Ya gue nggak tahu ya hal yang aneh-aneh, tapi namanya pelacur tuh ya disuruh jilat peju, disuruh telan peju, ya segala hal yang kotor dan aneh-aneh. Di tusbol, abis dimasukin ke tusbol, dimasukin ke lubang jengger, terus masukin lagi ke lubang tusbol kan ada masukin lagi ke jengger. Hal-hal yang kotor kayak gitu itu pelacur. Nanti abis masukin lubang tusbol, terus burungnya dimasukin ke mulut pelacur. Ya, itu hal yang kotor itu pelacur. Sampai sejijik-jijiknya itu semua dipraktekkan kepada pelacur. Karena pelacur itu menerima, kan dibayar profesional. Harus profesional, diapain aja mau. Nah, ketika disuruh sama cewek pelacur itu, ya pelacur itu mau aja lah. Ini buktinya. Tuh, dia itu bisa sama cewek. Jadi seorang pelacur seperti Nikita Mirzani lah yang bisa menjadi lesbi ya. Ya, sudah dilihat dia ciuman bibir sesama cewek. Ini lagi guys, live Nikita Mirzani ngaku pernah ML sama pegawai salon. Ini rahasia. Pernah rasain pacaran sama cewek. Pernah ML berhubungan. Ini kalau pelacur itu kan nongkrongnya di diskotik lah. Ya kan? Kan berkumpulnya di sini, di diskotik, di klub malam. Pelacur kan gini, nyari mangsa. Ya itulah sumbernya. Pelacur ya nongkrongnya di sini. Oke, ingat ya, jadi Nikita Mirzani katain DP lesbi. Padahal dia sumber hoaks dan fitnah. Padahal dia sendiri yang lesbi. Nikita Mirzani berhubungan dengan wanita. Gue penikmat cewek. Tuh, lihat tuh. Gue penikmat cewek. Ya iyalah, namanya udah pelacur ya udah mahir dalam hubungan sesama jenis. Aduh guys, kalau masalah jejak digital kalian cari sendirilah. Nih jejak digital lagi nih, Nikita Mirzani ciuman sama wanita di tempat gelap. Tuh, lihat ciuman sama wanita. Dia yang lesbi, Kenapa dia fitnah? Si sumber hoaks kenapa fitnah DP lesbi? Kenapa fitnah? Padahal dirinya sendiri. Gua rasa di rumahnya itu nggak ada kaca. Kalau nggak ada kaca, udah lo lihat pantat panci tuh lo sambil lihat muka lo. Itu dia sebagai laki-laki, Solena sebagai si cewek. Kan dia pernah ngomong, I'm the man. Dia laki-lakinya dalam hubungan cewek-cewek, dia itu laki-lakinya. Dalam instastory Solena dan Niki gerakan-gerakan erotis. Solena duduk menjulurkan kaki, Niki jongkok di hadapannya. Si Solena kemudian membiarkan Niki meraba kaki dari paha hingga betis. Ini sekarang kenapa nih mereka nggak temenan sejak bioskop Mami Online yang pertama kali? Kenapa nih Solena? Kenapa lo nggak main lagi sama Niki? Selanjutnya tak berhenti sampai di situ, Nikita Mirzani aksi gila tubuhnya ke Solena menindih wanita. Ini lagi guys statement si Nikita. Tapi untuk coba-coba boleh loh, sama cewek juga enak. Kalau gue sih jujur, gue sama cewek kayaknya gue pernah berhubungan deh. Ini ya untuk ibu-ibu yang nonton YouTube-nya official, ini lihat ya Nikita Mirzani ciuman sama cewek. Ini Nikita Mirzani yang sebelah sini. Ini Nikita Mirzani. Ya, jadi dia penyuka sesama. Bisa ke cowok, bisa ke cewek. Tuh lihat tuh ciuman. Kan ada jejak digital. Lalu kenapa sebagai sumber hoaks fitnah ini, kenapa fitnah DP? Ini guys, bisa dilihat tuh. Siapakah wanita ini? Apakah dia pelacur juga sehingga bisa bermain bersama di kasur? Yang nyewanya laki-laki. Mau ngelihat cewek sama cewek lagi main. Siapakah cewek ini? Apakah dia mantan pelacur? Sehingga bersesama pelacur disewa pria, tiduran di kasur.
Jawab. Ini guys, sudah dapat, ternyata cewek itu adalah Giscard Amelia. Giscard Amelia. Wanita hot yang cuman bibir dengan Nikita Mirzani. Oh, namanya Giscard Amelia. Oke, jadi kan si Nikita Mirzani itu statementnya kayak gini guys. Dia tuh kayak nggak mau ngakuin gitu. Dia itu menyangkal. Contohnya waktu jadi pelacur, dia menyangkal ke TV-TV. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Aku cuma di Kempinski, cuma bukan, buktinya aku nggak ditangkap. Enggak kok. Padahal yang ditangkap itu adalah germonya. Enggak kok bukti, tapi dia selalu menyangkal gitu. Jadi si Nikita Mirzani ini selalu menyangkal sebuah fakta, ya. Jadi dia selalu menolak fakta dan menolak kebenaran. Sama kayak gini, misalkan dia suka cewek dan juga dia suka cowok juga, tapi dia sekali lagi dia selalu menyangkal fakta. Enggak kok, gue nggak lesbi, gue masih suka cowok. Enggak kok. Jadi statementnya itu selalu menyangkal fakta, ya, nggak mau ngakuin gitu. Sama waktu dia nggak mau ngakuin kalau dia pelacur sampai diancam sama polisi, baru dia diem. Kalau Lo tau nggak? Kalau nggak dia sebenarnya demen sama Jengger. Karena dia lesbong. Oh iya, itu Sebenarnya dia lesbi, makanya dia main sama, dia sukanya sama laki homo. Karena dia lesbong. dia punya kebebasannya. Iya, dia lesbong tau. Waktu dia di penjara tuh, di rutan, dia tuh pacaran sama bandar narkoba perempuan. Itu fix tuh. Itu fix lah. Lo gila, nggak ada yang bohong lah di situ. Fix. Iya, Terus dikasih gimana tahu lagi ceritanya? tiap malam ngapain Ngapain gitu. aja? Ya begitulah. Ya Pak, LL. Iya, jadi dia itu selain dia lesbong, dia itu juga suka sama pedofil. Dia itu suka sama anak kecil di bawah umur. Cewek apa cowok? Cowok. Oh, Jadi sama dia tuh suruh muasin nafsunya. Trisam. Enggak. Dia tuh kayak punya kelainan gitu deh pokoknya. Ya, parah. Jangan deket-deket Kak. Ih, males banget. Lo tau nggak? Gue pernah dikirimin parcel sama tuh PSK gara-gara tuh PSK pengen deket sama gue. Hah? Terus parcelnya nggak gue storyin, terus dia marah sampai yang ini, makanya dia ngamuk-ngamuk ini. Ini yang sama PSK PSK ini. yang ini, iya. Yang ini kan sekarang dia. Iya, Itu yang kan? berduaan jadi temen sahabat, tek-tekan mulu. Oke, Ya oke. itu loh, ngapain itu ngirimin the real parcel? PSK sejati. Ngapain nih gimana Nggak ngerti, orang bukan temen gue, ngapain parcelnya abis itu gue kasih ini tetangga gue. gitu ya? Iya. Jangan pegang kok Karena ada gue takut jampe-jampe. dijampe-jampe. PSG ya? Apa sih? SPG. SPG. Burik SPG tas reseller bekas. Oh gitu. Sekarang ada panggilan baru cuy, karena tiap hari isinya jualan tas bekas reseller Iya. dulu. Udah tasnya dijual mahal-mahal harganya. Itu kalau ada yang ngerti brand ya, itu Guys, jadi barusan si Nikita Mirzani bilang PSK, tapi sekali lagi dia hanya modal sebagai fitnah, dia hanya sebagai sumber hoaks dan sumber fitnah. Jadi dia hanya bisa dengan mulut kotornya itu bilang PSK, memfitnah orang, PSK. Kan udah jelas ya guys, yang PSK siapa gitu, yang pelacur siapa, kan dari tadi udah gue beberkan bukti-bukti yang PSK itu kan ada jejak digital. Nah kalau dia ngatain PSK orang lain, jejak digitalnya mana? Harus dikeluarin jejak digitalnya gitu. Jadi Nikita Mirzani adalah sumber hoaks dan sumber fitnah ngatain PSK. Nah begonya lagi gengs, dia tuh nggak sadar kalau dia diundang sebagai bintang tamu karena semua orang tahu dia pelacur. Lihat nih, mengenal lebih jauh RUU tindak pidana kekerasan seksual. Kan seperti yang gue bilang, pelacur itu kan suka dikasih kekerasan seksual. Kenapa? Karena mereka profesional. Jadi dikasih kekerasan, ditampar pantatnya, dikasih kekerasan, dijenggut rambutnya, di tusbol, habis dari tusbol dimasukin ke lubang jengger, habis masukin ke lubang jengger, masukin lagi ke lubang mulut. Itu kan kekerasan seksual dan lain-lain. Makanya dia diundang jadi pembicara. Nih kejadiannya, Hotel Arto Hotel Suits di Jakarta, Mangkuluhur, Kamis 23 September 2021. Mengenal lebih jauh RUU tindak pidana kekerasan seksual. Nah, yang diundang ya pelacur.
Nah dia kagak sadar, dia bangga banget, aku diundang jadi bintang tamu di acara talk show. Padahal dia kagak sadar, ini pembahasannya adalah kekerasan seksual. Nah sebagai pelacur kan dia mengalami banyak kekerasan seksual. Dia kagak nyadar ini saking tololnya. Tuh pegang burung orang guys. Nih pelacur, nggak tahan guys. Di luar kamar juga dia berani pegang burung. Nah kayak gitu guys, jadi pelacur itu nggak tahan. Aturan kan di dalam kamar aja, tindak tanduk attitude pelacuran lu di dalam kamar aja. Ketika di ruang publik jangan bawa attitude pelacur lu gitu. Lo lakukan aja tindak tanduk attitude sikap pelacuran lu di dalam kamar saja. Jangan di ruang publik gitu. Nah sehingga lo akan melahirkan anak-anak pelacur gitu. Lah emang gue salah ngomong? Salah di mana? Nikita Mirzani seorang pelacur. Lalu anaknya disebut dengan predikat siapa? Anak Nikita Mirzani, anak seorang pelacur. Ya udah, jadi anak Nikita Mirzani itu adalah anak pelacur. Karena Nikita Mirzani tertangkap dengan bukti-bukti polisi bahwa dia adalah seorang pelacur prostitusi online. Nah akhirnya jadi gimana 3 anaknya itu? Anak siapa? Anak Nikita Mirzani. Nikita Mirzani adalah seorang pelacur. Jadi ketiga anak tunggalnya itu adalah anak pelacur. Anak Nikita Mirzani seorang pelacur. Kan kalau anak Pak RT ya kita bilang lah, oh dia anak Pak RT. Terus misalkan anak dokter, anak guru. Oh dia anak guru, berarti orang tuanya guru. Oh dia anak dokter, berarti orang tuanya dokter. Oh dia anak pelacur, berarti orang tuanya pelacur. Ya gitu kan, salahnya di mana coba? Kalau gue rasa sih mereka itu udah tahu kalau si Nikita Mirzani pelacur. Mereka udah tahu, cuman ya mereka ya happy namanya dapat duit kan dikasih uang gitu. Uang makan, uang jajan. Ya seneng lah dikasih uang jajan. Kalau mereka sih gua rasa udah tahu kalau Nikita Mirzani itu pelacur dari profesinya dari zaman muda, dari zaman umur 20-an, pelacur, awal 20-an udah pelacur. Kalau mereka sih tahu. Tahu lah. Cuman ya gimana? Ya itu akhirnya mungkin gara-gara mereka nggak menegur anaknya untuk bertobat sehingga jadi mereka mati muda. Mungkin seperti itu. Makanya kalau ada orang tua itu kan harus negor anak. Dibilangin jangan begini, jangan begono, dinasehatin. Gitu. Gue rasa sih orang tuanya ya udah tahu kalau Nikita Mirzani pelacur. Masa mati muda gini, mertua gue aja 93 tahun. 83 tahun mertua cowok 93. Masih hidup panjang umur. Karena makan uang halal, uang barokah. Nah kalau lo makan uang haram, uang pelacur, uang menipu, uang gak bener. Nah kayak gini jatuhnya lo mati muda. Ya ampun, rambut belum putih udah mati. Mati muda, ya ampun pendek amat umurnya. Stasiun televisi kalian mempunyai tanggung jawab moral. Ketika kalian mengangkat, memberi panggung kepada pelacur-pelacur sehingga pelacur itu dari tarif 300.000 dan ketika masuk TV tarifnya jadi 70 juta, 60 juta. Itu adalah tanggung jawab moral dari televisi. Televisi kalian bukan hanya menayangkan hiburan, tapi di mana tanggung jawab moral kalian kepada masyarakat. Ketika kalian memberi panggung kepada pelacur huru-hara, itu adalah tanggung jawab televisi. Di akhirat nanti kalian semua orang-orang TV, kalian akan dipertanyakan tanggung jawab. Begitu besar tanggung jawab di tangan kalian dan kalian begitu abai terhadap tanggung jawab itu. Kepada banyak dipercayakan tanggung jawab itu sehingga kalian abai, kalian akan dipertanyakan di kelak di akhirat nanti.
Ngerti? Kalian TV-TV yang mengundang pelacur untuk eksis, untuk meningkatkan tarif pelacuran, menyebarkan pelacuran, attitude pelacur, dipuja-puja. Ingat, kalian televisi, kalian punya tanggung jawab moral yang kelak akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kamu ini. Ini yang ini yang sama PSK PSK ini. yang ini. Oh, Iya. Yang ini kan sekarang dia. Iya, yang itu kan? berduaan jadi teman sahabat, tek-tekan mulu. Oke, Ya oke. itu loh, Ngapain itu ngirimin the real pasal? PSK sejati. Ngapain ngirimin lu Nggak ngerti, orang bukan temen gua, ngapain? Parcelnya abis itu gua kasih ini tetangga gue. gitu ya? Iya. Jangan pegang kok Karena ada gue takut jampe-jampe. dijampe-jampe. PSG ya? Apa sih? SPG. SPG. Burik SPG tas reseller bekas. Oh gitu. Sekarang ada panggilan baru cuy. Karena tiap hari isinya jualan tas bekas reseller Iya. mulu. Guys, sekali lagi Nikita Mirzani ngatain tas reseller. Dia itu ngomong itu 5 hari lalu dia melalui akun cadangannya yaitu Sailor Moon, dia posting dong sama seperti yang dia up di podcast ini 5 hari lalu. Jadi Nikita Mirzani melalui akunnya dia tidak bisa barbar. Jadi dia tuh alim-alim kayak si Nepos, alim-alim di akun Instagram, tapi sebenarnya mereka dajjal. Ya, sebenarnya mereka dajjal. Nah, mereka alim di depan di akun utama, tapi si Nikita Mirzani ini adalah admin akun Sailor Moon sudah 2 tahun. Admin akun Sailor Moon itu adalah akun yang suka ngedit-ngedit. Nah, film kartun favorit Nikita waktu kecil adalah kartun Sailor Moon. Itu pengakuannya kepada wartawan. Dia karakter apa ya? Gimana sih kalau kita suka sama film kartun waktu kecil kan kita punya favorit. Nah, dia itu sukanya Sailor Moon. Itu pengakuan dia waktu itu ke wartawan. Nah, sekarang dia udah 2 tahun ini dia mempunyai akun Instagram Sailor Moon tempat dia menebarkan hoax dan fitnah. Karena kalau di akun utama dia jaim-jaim, lihat aku elegan. Padahal dia punya akun IG cadangan untuk dia barbar dan menebarkan fitnah dan hoax. Itu guys, Sailor Moon itu dia habis ngedit foto Dewi Persik, lalu dia katain SPG tas bekas. Nah, ini Sailor Moon ini hari ini. Jadi yang dia bilang SPG tas bekas itu 5 hari lalu di podcast. Nah, podcast Langit Entertainment itu juga nggak bener ya, karena si Nikita di situ nyebarin fitnah, tapi si Langit Entertainment itu seneng gitu supaya yang penting view gue gede. Nah, itu juga YouTube kayak gitu tuh ya nggak baik. Soalnya yang penting viral gitu. Sebenarnya jangan yang penting viral, sebenarnya yang penting fakta, yang penting jujur. Sebenarnya itu yang utama, sebuah fakta. Jangan Selangit Entertainment malah kasih waktu 1 jam buat si Nikita ngomong ngoceh-ngoceh sama si Dennis berdua sambil menebarkan hoax dan fitnah gitu. Lihat ya, 5 hari lalu podcast itu bilang si Jengger bilang SPG tas bekas. Nah, hari ini Sailor Moon Instagram nulis SPG tas bekas sambil taruh foto Dewi Persik. Itu ya, jadi Sailor Moon itu dari dulu suka ngedit, jago banget ngedit. Kayak gini, ngedit gambar ya. Jadi Sailor Moon itu admin utamanya si Nikita, lalu captionnya kadang-kadang dibantu sama Nepos. Lalu ada lagi nih yang tukang editnya ini, yang edit foto kayak gini. Karena kan ada tuh karyawannya tuh yang suka ngedit tuh, yang cowok tuh. Nah, kayak gini lah jadinya. Ya. Dia barbar di Sailor Moon, kalau di akun sendiri dia pencitraan sama kayak Nepos, dia berguru sama Nepos. Sebenarnya yang paling parah itu yang nomor 1 itu si Nepos, lebih ganas. Nomor 2-nya si Nikita. Nikita dulu masih belum ketemu Nepos, dia masih agak-agak sedikit kalem gitu. Nah, pas ketemu Nepos Nikita udah jadi dajjal. Sebenarnya yang sumber utama yang paling parah itu Nepos nomor 1. Paling parah, falakornya juga paling parah waktu di Lampung, falakornya banyak banget laki orang. Itu gue punya daftar namanya. Nah,
Itu kan satu, Sinepos tuh sebenarnya nomor satu yang paling gila banget gitu. Nah dulu si Nikita Mirzani masih mau ngaku miskin gitu, "Aduh aku buat ini aku mesti jual cincin buat susu anak." Nah si Nikita dulu gitu ada tuh cuplikannya, mengakui untuk beli ini aku harus jual cincin, masih mau ngomong gitu. Nah kenal si Nikita kenal sama Nepos, wah jadi dajal, berubah sikapnya, jadi pongah. Pongah, yang penting kelihatan keren, yang penting jangan kelihatan pakai jas, meskipun rekening isinya nol, rekening rekening tabungan nol, yang penting pakai jas, yang penting mentereng dilihat orang. Nah itu dari Sinepos semua dipelajari. Sebenarnya kita dulu nggak kayak gitu, sebelum kenal Sinepos. Kenal Nepos kan ya 3,5 tahun ini kan. Dan dari suara Nikita Mirzani dia mengakui kalau tas-tas Dewi Persik itu mahal. Ya berarti dia mengakui dong kalau itu bukan tarafnya Nikita. Mungkin Nikita taraf tasnya yang murah gitu. Jadi bagi Nikita itu mahal. Tasnya Dewi Persik bagi Nikita Mirzani itu mahal. Sekali lagi, tas Dewi Persik buat Nikita Mirzani itu mahal dan Nikita Mirzani tidak mampu membelinya. SPG, burik SPG tas reseller bekas. Oh gitu. Sekarang ada panggilan baru cuy, karena tiap hari isinya jualan tas bekas reseller mulu. Udah tasnya dijual mahal-mahal harganya. Itu kalau ada yang ngerti brand ya, itu SPG, burik SPG tas reseller bekas. Oh gitu. Panggilan baru cuy, karena tiap hari isinya jualan tas bekas reseller mulu. Udah tasnya dijual mahal-mahal harganya. Wah katanya tasnya udah mahal-mahal lagi tasnya. Jadi bagi Nikita Mirzani tas Dewi Persik itu mahal, nggak sanggup ya. Wah bagi Nikita Mirzani tas Dewi Persik mahal, nggak sanggup kantongnya Nikita Mirzani. Terlalu mahal tas Dewi Persik. Terus Nikita Mirzani karena sirik ngelihat Dewi Persik jualan tas mahal-mahal banget, akhirnya dia ngikutin dong, ngikutin Dewi Persik jualan ala-ala. Tapi di garasi Wak, mobilnya digeser dulu Wak ke depan rumah Wak. Tuh lihat Wak, jualan dia baju-baju apa nih, baju-baju ITC ya, apa baju Tanah Abang. Ya Allah sedih banget hidupnya, lihat mukanya deh. Ya Allah udah gak ada syuting, jualan baju. Jadi dia sirik ngelihat DP jualan tasnya mahal-mahal. Gak sanggup Nikita Mirzani beli tas DP. Sehingga dibilang tas DP, tas Dewi Persik mahal-mahal. Sampai dibilang mahal, saking gak ada duitnya. Saking miskinnya gitu. Tas Dewi Persik mahal buat Nikita Mirzani. Lihat dia sampai ikut-ikutan Dewi Persik jualan online. Tuh di garasi, ampun Wak, sempit banget rumahnya. Gelar karpet di garasi Wak, ya Allah. Sempit ya Wak rumahnya. Di garasi tuh, lihat baju-baju Tanah Abang. Itu Wak sampai jualan, ya ampun demi sesuap beras. Mendingan kalau minta beras, minta aja sama Baby Z. Baby Z ada 12 ton beras. Minta aja kalian daripada gengsi-gengsi. Kasihan orang di rumah kelaparan sampai di garasi gitu jualan demi sesuap nasi. Minta aja beras sama Baby Z baik-baik. Baik kok Baby Z kalau diminta juga. Baby Z bagi dong beras, kasihan aku. Ada kerjaan gak Baby Z? MC. Minta aja baik-baik sama Baby Z, pasti dikasih. Sebenarnya Baby Z tuh orangnya baik, cuman jangan diajak ribut gitu loh. Tuh lihat. Jualan ya Allah, lihat tuh. Baju-baju Tanah Abang, ya ampun baju-baju apa sih 150.000. Ya ampun. Katanya ini itu branded stylenya, mana bajunya? Nggak ada yang branded bajunya, baju-baju ITC. Gimana sih? Katanya orang kaya, masa baju-baju Tanah Abang yang dijual di garasi pula. Ya Allah sedih banget. Ngikutin Dewi Persik. Dewi Persik mana ada di garasi. Rumahnya gede. Ya Allah, kebanting banget sih ini orang. Susah banget ya owner Holywing kayak gini jualan baju. Baju apaan ini? Ya Allah capek banget nyari duit.
Udah bagus lo dapet suami CEO. Cuman karena kedajalan lu ditendang sama CEO kan lo, jadi lihat hidup lo susah, jualan baju, udah bagus aturan lo enak. Kalau sama istri CEO lu udah bisa liburan ke Amerika, ke Las Vegas. Tuh kan, emang karena lo dajal sih. Ditendang sama CEO, aturan suami lo CEO, ya Allah kasihan banget, balik lagi ya Wak ke comberan. Balik lagi Wak ke selera asal, ya Allah. Selera asal, lihat tuh. Kasihan deh lo dipecat sama jadi istri CEO dipecat. Terus di MNC lo dipecat, di blacklist. Terus apa? Kemarin cuma pamer-pamer foto sama JSK Desa Ratu. Cuma pamer foto buat apaan? Kagak ada syuting. Ngapain lo pamer-pamer foto ketemu Kadep Trans TV? Ketemu doang mah cuma kongkow. Syuting dong. Aduh kasihan. Dewi Persik tuh tiap hari syuting, ya Allah, ngenes banget nih. Dipecat jadi istri CEO, kembali ke comberan. Menjual baju apa nih baju kayak begini? Kayak horden. Kasihan banget ya Allah, dipas-pasin satu baju, dipas-pasin gitu. Ya Allah. Aturan udah syukur lo dapet suami CEO di Singapura. Emang dasar jendes permanen. Kagak ada suaminya. Dipecat sama CEO. Ya Allah, aturan lo enak punya suami CEO. Shopping di Las Vegas, Amerika. Ya Allah, ditendang sama CEO dari Singapura, ditendang tuh. Balik deh sekarang lo hidup susah. Hidup susah. Ya Allah, baju-baju Tanah Abang lo jualin berharap dapat berapa 500.000 dari hasil jualan. Ya Allah, kasihan. Kerja, jangan hujat orang. Lu cuma jadi haters nggak bisa bikin kalian kaya. Anis mau kerja, dipakai otaknya buat mikir, jangan buat mujat. Mau jemtangan ini nggak? Tuh belakangnya. Mau kerja, jangan hujat orang. Percuma jadi haters nggak bisa bikin kalian kaya. Guys, kalian jangan mengharapkan untuk gue bersikap normal ya. Gue gak akan bersikap normal ketika gue menghadapi orang gila. Ketika gue menghadapi dajjal. Lu gila kali ya, gue disuruh bersikap normal. Yang gue hadapin emang orang normal. Mikir. Yang gue hadapin itu dajjal, orang gila. Ya terus gue harus menghadapi dengan cara yang sama. Dengan cara dajjal dan dengan cara gila. Ngerti? Kalau orangnya normal, gue akan hadapi dengan normal. Kalau orangnya gila, gue akan hadapi lebih gila lagi. Jadi jangan lo harap gue untuk bersikap normal kepada Nikita Mirzani. Ngerti? Dan kepada Nepos. Dan kepada kawan-kawan Nepos. Lu yang semua pada cari perhatian moto-moto sama Nikita Mirzani supaya dilihat Nyai Official tuh, supaya dinotis. Cari perhatian namanya official, foto-foto di story sama Nikita Mirzani. Pengen dilihat tuh, pengen dimintain opini tuh, pengen dilihat banget namanya official.